Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para peserta MPLS di mana saja berada. Tentunya di rumahnya masing-masing. Sekarang kita bertemu di hari ketiga MPLS. Semoga kalian tetap semangat, tetap enjoy, dan tetap penasaran dengan informasi-informasi yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Pada saat ini, saya Awan akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk mengenal budaya literasi di SMA Negeri 3 Kuningan. Mungkin kalian ada yang sudah melaksanakan literasi di sekolahnya masing-masing, baik waktu kelas 7 ataupun kelas 8. Atau mungkin ada pelaku budaya literasi di sekolah, atau bahkan ada yang menjadi duta budaya literasi di sekolah. Kalian sudah pada tahu apa itu literasi? Ya, mari kita buka lagi informasi budaya literasi. Coba kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu budaya? Kemudian apa itu literasi? Mungkin ada yang sudah tahu, silakan. Yang sudah tahu silakan tulis di baris komentar di bawah video ini. Ya betul, di antara kalian ada yang sudah tahu tuh. Baiklah, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian budaya itu ada 4. Yang pertama, budaya itu memiliki arti pikiran atau akal budi. Yang kedua, budaya memiliki pengertian adat istiadat. Yang ketiga, budaya memiliki arti sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab atau sudah maju. Keempat, budaya itu memiliki arti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Kemudian pengertian literasi menurut KBBI ada 3 pengertian. Yang pertama, literasi itu kemampuan menulis dan membaca. Literasi memiliki arti pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, literasi memiliki arti kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, kembali bahwa di SMA 3 itu sudah memiliki budaya literasi. Bahwa di SMA 3 itu mulai kelas 10 para siswa sudah dibiasakan, sudah diarahkan untuk gemar membaca, untuk membiasakan berliterasi dari berbagai sumber, baik itu literasi bahan bacaan, media elektronik berupa teks, foto, gambar, audio, video. Nah, jadi ketika kalian mengikuti pembelajaran di kelas, akan otomatis ada budaya literasi. Artinya, baca dulu buku, baca dulu materi, baca dulu informasi sebelum pembelajaran itu dimulai. Dari berbagai sumber pembelajaran itu ada, dari berbagai media sumber belajar itu ada. Yang diharapkan sebelum belajar, ketika belajar, dan sudah belajar, kalian menjadi siswa yang literat, menjadi siswa yang berbudaya literasi. Nah, seperti apakah literasi itu? Apakah budayanya itu? Di SMA 3 sudah ada program. Nah, program budaya literasi di SMA 3 sudah dibiasakan sejak lama. Di antaranya, setiap siswa dalam satu semester meresensi buku minimal 8 buku fiksi dan 2 buku non-fiksi. Yang kedua, setiap siswa pada pembelajaran harus mencari referensi yang relevan dari berbagai sumber. Yang ketiga, setiap tahun SMA 3 Kuningan selalu melaksanakan gebyar literasi bulan bahasa yang meliputi kegiatan-kegiatan
mengajak para siswa berpikir kritis, berkarya, dan berkreasi. Di antaranya lomba cipta dan baca puisi, lomba menganalisis dan menulis cerpen, dan pada tahun kemarin insya Allah akan dibukukan. Dan pada tahun kemarin juga finalis menulis cerpen di SMA 3 menjadi juara favorit menulis cerpen tingkat SLTA sewilayah 10 Cirebon. Siapa dia? Dia siswa kelas 10 pada waktu tahun kemarin, sekarang kelas 11. Kemudian ada lomba membuat film dokumenter, lomba membuat film reportase, lomba membuat film pembelajaran. Dan yang keempat, budayanya adalah beberapa tugas pembelajaran dipresentasikan berupa video pembahasan. Yang kelima, budaya literasi di SMA 3 menyangkut lingkungan sekolah dijadikan sumber belajar. Nah, itu dia yang perlu kalian ketahui, bahwa di SMA 3 ada 5 budaya tentang literasi. Anak-anak, itulah definisi dari budaya dan literasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dari itu, mari kita berbudaya literasi sejak sekarang. Mari kita membudayakan literasi sejak sekarang. Mari kita bersama-sama menjadi warga SMA 3 yang literat. Di antara kalian pasti ada yang bertanya, buat apa sih budaya literasi? Buat apa sih saya harus berliterasi? Buat apa saya menjadi literat? Nah, saya mencoba berliterasi tentang air. Kalian mungkin sudah tahu ini air apa, ya, minuman kan, air minuman. Kemudian di sini juga ada gelas. Dan saya coba, atau kita coba perhatikan, ini hasil literasi saya. Ya, ini hasil literasi saya. Saya tumpahkan atau saya tuangkan air ini ke dalam gelas. Ya, cuma ditumpahkan saja air ini. Ya, air minuman ini yang dalam botol tadi saya tumpahkan ke dalam gelas. Mungkin kalian memperhatikan, mengapa kok jadi bening begitu kan? Mengapa kok jadi bening? Kalau kalian berliterasi tentang air tadi dituangkan ke dalam gelas, akan tahu jawabannya. Nah, bagi yang tahu jawabannya, silakan tulis di baris komentar video ini. Mengapa tadi air minuman ini dituang ke gelas ini kok jadi bening warnanya? Bukan putih ya, jadi bening begitu. Maaf, ini bukan sulap. Ini bukan sulap, tetapi ini sebuah pelajaran reaksi tentang air. Saya tidak tahu, mungkin ilmu kimia atau Bapak Ibu guru kimia atau kalian yang suka dengan ilmu kimia pasti bisa menjawabnya atau bisa mempelajarinya. Maka perlunya literasi seperti ini. Ya. Baik, satu lagi. Saya simpan ya. Maaf, tidak saya minum karena tidak boleh minum dalam acara ini. Minumnya nanti saja. Ini juga ada gelas yang tadi sama sejenis, masih air yang tadi juga ini, ya, air yang tadi juga nih, air warnanya sama, ya, warnanya sama, air yang tadi, botol yang tadi, saya tuangkan ke dalam gelas ini. Tadi warnanya coklat. Sekarang apakah ini coklat, bening, putih, atau seperti apa? Ya, ternyata ini oranye, warnanya oranye. Kalau yang tadi ini warnanya bening begitu. Mengapa kok bisa berubah begini? Maaf, ini bukan sulap. Tapi jawaban air bisa begini itu hasil literasi saya. Kalian pun boleh melakukannya dengan konsep seperti saya tadi, dan saya tutup lagi begitu. Maka akan menjadikan sebuah informasi. Nah, dari air yang tadi, dari gelas, kemudian dituangkan air tadi menjadi berubah warna, maka itulah hasil literasi. Dengan literasi kita menjadi paham, kita menjadi tahu, kita menjadi punya informasi.
Nah, mungkin di hal lain akan saya jelaskan mengapa air ini ya, dari minuman ini dituangkan gelas ini menjadi bening. Mengapa ya, minuman tadi ya, yang warna coklat ini kok menjadi oranye? Begitu. Silakan kalian berliterasi sendiri. Itulah fungsinya, itulah manfaatnya, itulah gunanya berliterasi. Maka marilah kita sama-sama berliterasi dari sekarang. Apa saja yang ada di lingkungan kita akan menjadi sebuah informasi yang menarik mungkin bagi orang lain, atau bagi orang yang suka performan pada penampilan bisa jadi tadi sebuah sulap ya, menjadi permainan sulap, menjadi permainan yang menarik. Tapi bagi saya yang tadi bukan sulap, bukan permainan yang menarik, tapi membuktikan bahwa hasil literasi itu ada manfaatnya dalam pembelajaran. Bisa jadi hasil yang tadi, yang ini bisa dibahas pada pembelajaran kimia. Mengapa bisa begini? Ya, kalau kalian nanti bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia, maka akan masuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Apabila tadi oleh kalian terangkan dalam bahasa Inggris, mengapa proses seperti itu menjadi pelajaran bahasa Inggris, tugas bahasa Inggris, atau dengan bahasa yang lain. Maka bisa jadi dari peristiwa yang tadi, yang ini, itu akan menjawab, akan memberikan, akan membuat satu tugas untuk beberapa mapel. Nah, seperti itulah. Jadi, marilah kita coba berliterasi. Banyak yang lain lagi. Mau sudah yang lain lagi? Sudah yang lagi? Ya, tunggu saja yang nanti berikutnya. Masih banyak. Ya. Kemudian, ada lagi yang penasaran. Pak, mengapa perlu budaya literasi? Jawabannya sementara saya jawab dulu ya. Yang pertama, tuntutan keterampilan membaca pada abad 21 adalah kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, kreatif, dan reaktif. Contohnya seperti ini. Hasil literasi saya analisis dari berbagai sumber tentang ilmu reaksi air ini. Kemudian saya kritisi dari berbagai sumber, kemudian saya kreasikan, maka jadilah pementasan. Kalau dibilang sulap, tapi bukan, menurut saya itu bukan sulap, itu hanya biasa saja. Tapi perlu diketahui mengapa dari minuman ini, ya tinggal sedikit lagi, bisa menjadi berubah warna seperti tadi. Kemudian yang kedua, kegiatan membaca di sekolah perlu dikuatkan dengan pembiasaan membaca di keluarga dan masyarakat. Jadi kalian silakan harus rajin membaca, budayakan membaca itu. Hasil membacanya kalian sampaikan pada orang lain dalam bentuk apapun. Yang suka olahraga dengan olahraga, yang suka dengan seni tampilkan dengan seni, yang suka dengan aktivitas lain silakan. Saya mengetahui reaksi air yang tadi menjadi dua warna ini itu dari literasi, teknologi, informasi, dan komunikasi berupa audio visual. Jadi jelas, jadi rinci, jadi saya paham dan saya buktikan kebenarannya. Ya memang benar seperti tadi. Bisa kalian coba, silakan kalian cari referensi atau bahan literasi yang saya lakukan tadi tentang air minuman berubah menjadi dua warna. Nah, akan saya tayangkan beberapa video karya siswa SMA 3 kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang ditampilkan pada lomba Gebiar Literasi Bulan Bahasa 3 tahun terakhir. Di antaranya ada film dokumenter tentang balong dalam. Ada yang tahu balong dalam? Nah, seperti apa? Mungkin kalian berpikir berbeda. Kalian berpikirnya tentang sejarah. Kalian berpikirnya tentang wisata. Kalian berpikirnya tentang alam yang indah. Kalian berpikirnya tentang ikan mas. Kalian berpikirnya tentang ikan dewa yang ada di balong dalam. Nah, inilah cuplikan karya siswa SMA 3 tentang balong dalam bentuk film dokumenter. Di sini ada model atau presenternya yaitu Jessica yang pada waktu itu kelas 12 IPA 3 yang sekarang sudah tingkat 2 di perguruan tinggi. Berpijak dan melangkah haruslah tegap, begitu kata ayahku. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai pemuda yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di era ini.
1972 merupakan awal sejarah dipindahkannya makam para pejuang prajurit Angkatan Laut menuju kota asri Ramah Tamah Kuningan. Dahulu aku pernah kesini bersama ayahku. Kini masih sama menawan dan asri. Dari airnya, suasananya, anginnya, semuanya masih sama. Kecuali kini lebih terawat dan lebih banyak fasilitas baru di dalamnya. Waktu berjalan begitu cepat. Aku teringat pada kata-kata ayahku bahwa di sini terdapat 3.000 macam tanaman, 400 primata, dan 20 makam pahlawan. Aku tidak pernah berhasil dalam menghitung pohon-pohon di sini. Dulu, pikirku ayahku sangat hebat bisa menghitung semua pohon di sini. Kini kutunjukkan mayat-mayat terbaring berbaris rapih di bawah nisan. Apa kabar pejuang? Generasi Z datang membawakan berita tentang negeri. Merah putih kini berkibar dimanapun. Tak perlu ada yang dikorbankan. Budaya sudah dikenal dari timur sampai barat. Semuanya tahu negeri kita Indonesia. Walaupun tak perlu mengangkat bambu runcing, kini semakin banyak tantangan. Tapi biarlah ini urusan kami yang masih berpijak di bumi ini. Tanpamu pahlawan, takkan ada senyuman. Terima kasih, semoga arwahmu selalu tenang. Terkadang aku terpikir, sudahkah kita memaknai perjuangan para pahlawan? Nah anak-anak, setelah kalian simak tadi video dokumenter yang pertama, sekarang coba simak video dokumenter yang kedua yang merupakan tugas dari kegiatan pramuka yang dilaporkan dalam bentuk video. Nah inilah yang dilaporkan oleh kelas 10 tahun kemarin. Mungkin tahun sekarang pun apabila nanti ada tugas kepramukaan, maka salah satu syaratnya adalah berkunjung ke tempat bersejarah. Maka setiap kelompok harus melaporkan dalam bentuk video. Seperti ini laporannya. Hai semuanya, balik lagi sama saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang situs Purbakala di Cipari. Mari kita simak info selanjutnya. Situs Cipari sekarang lebih dikenal dengan situs Museum Taman Purbakala Cipari yang semula adalah tanah milik Bapak Wijaya juga milik beberapa warga masyarakat lainnya. Pada tahun 1971, Bapak Wijaya menemukan jenis batuan yang mirip denvan batu yang pernah dipamerkan di gedung Pasebantri Panca Tunggal Cigugur. Informasi ini diteliti oleh Bapak Jatikusuma dengan melakukan penggalian percobaan dan menghasilkan sebuah peti kubur batu, kapak batu, gelang batu, dan gerabah. Lalu pada tahun 1972 diadakan penggalian percobaan dengan tujuan penyelamatan. Setelah itu dilakukan lagi kegiatan penggalian total pada tahun 1975. Pembangunan situs Museum Taman Purbakala Cipari dilakukan pada tahun 1976 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Syarif Thayyib pada tanggal 23 Februari 1978. Ini adalah beberapa
jenis benda cagar budaya situs Museum Taman Purbakala Cipari. Di dalam museum antara lain ada kapak batu. Apabila masa lalu tidak bisa diulang, ada baiknya bila kita di masa sekarang untuk menghargai apa yang telah terjadi di masa lalu. Untuk itu, mari kita lestarikan cagar budaya yang sekiranya ada di sekitar daerah kita untuk sekali-kali menghargai atau mengunjungi tempat yang ada. Nah, baiklah, di antara kalian mungkin ada yang cita-cita menjadi presenter atau sudah terbiasa menjadi presenter atau ingin menampilkan sesuatu. Maka saya tantang kepada kalian mencoba kalian membuat reportase di lingkungan sendiri yang unik, yang menarik. Baiklah, apabila kalian pernah ke jembatan gantung antara Bin Haji dan Citangtu, coba laporkan. Nah, di antara kalian ada yang suka paskibra? Oke, mungkin ada yang suka paskibra ya. Ada yang pernah pelaku pasukan paskibra atau anggota paskibra dengan gayanya yang luar biasa. Atau kalian ada yang pernah menjadi aktivis eskul di sekolah. Nah, di sini ada juga reportase tentang kegiatan eskul di SMA 3. Saya cuplik, ada cuplikannya tentang eskul paskibra di SMA 3. Ini karya kakak kelas kalian yang membuat reportase dalam bentuk video. Kembali lagi di acara apa ya? Ini acara biasa aja sebenarnya. Kita kembali lagi sama aku Milda Hamidah. Kita lagi ada di tempat yang mana biasanya ini rutinitas anak-anak ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Kuningan mengikuti latihan rutinnya. Ada di sini ada paskibra sama PBSS. Tapi di sini aku mau wawancara seputar eskul mereka. Gimana? Ayo ikutin terus aku ya. Nah, sekarang kita berada di SMA Negeri 3 Kuningan. Kita mau meliput kegiatan ekstrakurikuler paskibraka. Dan kita bisa lihat kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 3 ini. Ada basket, paskibraka. Namun saya akan lebih fokus ke paskibraka. Kita lihat ya, kita liput kegiatan-kegiatannya. Oke, selain meliput, saya juga akan mewawancarai pelatih dari paskibraka. Kita bisa bertemu sebentar dengan siapa? Dengan Aris. Oke, Aris. Kang Aris, saya pengen tahu nih, sejak kapan sih paskibra itu ada di SMA 3 Kuningan? Oke, kalau paskibra SMA 3 Kuningan itu adanya sejak tahun 94. Saya mau tanya lagi, kira-kira itu pembinanya siapa ya yang suka datang mengontrol setiap kegiatannya? Alhamdulillah kalau pembina sih dari pihak sekolah sangat mendukung, yaitu kalau pembina paskibra itu adalah Pak Datang sendiri itu sendiri. Oh iya, saya pengen tahu prestasi apa aja sih yang udah pernah diraih sama kesatria SMA Negeri 3 Kuningan ini? Alhamdulillah kalau paskibra SMA Negeri 3 Kuningan yaitu banyak, terakhir kita menjuarai juara 2 se-Jawa Barat di Tasikmalaya, terus PBB Desa terbaik kedua, variasi formasi terbaik di tingkat Jawa Barat juga, dan masih banyak prestasi-prestasi yang lainnya, khususnya di Kuningan alhamdulillah sebagai juara 1 gitu kalau gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak prestasi yang udah diraih sama kesatria ini. Jadi saya lihat gerakan-gerakannya itu benar-benar kompak. Itu sekitar berapa bulan atau berapa hari Kak latihannya? Kalau latihan seperti ini tidak instan ya, memerlukan waktu yang cukup banyak, yaitu cukup lama untuk menghadapi lomba itu. Biasanya kita persiapan itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Sebenarnya masih banyak sekali eskul-eskul dari SMA Negeri 3 Kuningan ini. Namun saya hanya meliput 2 eskul saja. Tapi terjauh dari itu kita bisa lihat ya kualitas-kualitas ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti saya selama berjalan waktu demi waktu ya. Kita selalu bersama dan kita udah meliput banyak banget ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Oke, terima kasih. Saya Milda Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta PLS di mana saja berada masih tetap semangat, tetap oke, semangatika pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, di antaranya pasti ada yang sudah penasaran, sudah ingin membuat video pembelajaran. Nah, kami waktu itu membuat lomba video pembelajaran dan setiap tugas mapel tertentu dalam bentuk presentasinya direkam
sehingga menarik, sehingga informatif, sehingga komunikatif. Seperti apa? Silakan simak contoh video pembelajaran yang dibuat oleh kakak kelas kalian yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Nama saya Wildan Mujid Herman. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kuningan, kelas 12 IPA 6. Kali ini saya sebagai pemandu untuk membahas tentang surat lamaran kerja, atau lebih intinya mengevaluasi surat lamaran kerja yang akan dibahas oleh teman-teman saya, yaitu Iras dan Ega. Yang pertama akan dibahas oleh Ega dan yang kedua akan dibahas oleh Iras. Oke teman-teman, sebelum kita mengevaluasi surat lamaran pekerjaan ini, saya akan memberitahu surat yang akan kita evaluasi oleh teman-teman saya yang ada di sebelah kanan saya. Apakah terlihat kesalahannya di mana? Kalau terlihat, kita akan jelaskan bersama teman-teman saya. Oke. Halo teman-teman, nama saya Ira Soyinirat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebahasaan. Pertama, untuk titik mangsa pada surat ini sudah benar karena huruf S pada kata Semarang sudah kapital dan di akhir kalimat tidak menggunakan kata titik. Namun, penempatannya salah karena jika semi block style harus ditempatkan di pojok kanan. Lalu, untuk lampiran dan hal, di sini kata halnya belum benar karena seharusnya ditulis perihal bukan hal. Lalu untuk pada lampiran kata satu belum benar karena huruf S pada kata satu harus menggunakan huruf kapital. Lalu kata bendel seharusnya dalam KBBI bundel. Untuk alamat surat di sini sudah benar karena tidak melebihi dari 3 baris, lalu tidak diakhiri titik pada akhir kalimatnya, lalu tidak menggunakan kata kepada. Lalu untuk bagian isi, di sini sumber informasinya berasal dari iklan. Untuk penulisan di sini sudah benar, namun setelah kata saya sebaiknya menggunakan titik 2. Lalu untuk kalimat selanjutnya dalam kata mengajukan seharusnya huruf M kapital dan menjorok ke dalam karena ini bentuk semi block style. Lalu, baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Wildan. Oke teman-teman, penjelasan tadi apakah sudah jelas? Bisa kita lihat perbedaan yang mana yang salah dan mana yang benar. Dan itu merupakan bagian untuk pembelajaran kalian dalam mengevaluasi surat lamaran pekerjaan. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang tadi itu karya kelas 12. Nah, sekarang ada karya kelas 10. Jadi kalian jangan pesimis, oh kelas 12 dong, tidak. Kelas 12 pasti lebih bagus, pasti iya, karena punya pengalaman kelas 10, kelas 11. Nah, yang ini kelas 10. Kelas 10 pun tidak kalah baiknya. Hebatnya luar biasa. Silakan perhatikan, silakan kalian simak contoh video pembelajaran karya kelas 10 yang luar biasa. Halo semuanya, kembali lagi di Tim Vektor. Kali ini kami akan membahas mengenai jarak dan perpindahan. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada fisika, jarak dan perpindahan memiliki pengertian yang berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan vektor skalar. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Rumus yang digunakan ialah sebagai berikut. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita lagi berada di lapangan untuk melakukan percobaan pengukuran dan perpindahan. Mari kita simak video berikut.
Jadi langkah yang saya lakukan pertama kali itu adalah menghitung jarak pada lapangan yang telah diketahui sebelumnya X1 dan X2-nya sebesar 12 cm jika pada buku, dan terhitung pada lapangan 1 cm di buku ternilai 1 meter pada lapangan. Dan sekiranya saya telah menyelesaikan 6 meter dan yang akan dilanjut oleh teman saya selebihnya. Guys, jadi ini pengukur selanjutnya yaitu Anissa Azhar sudah mendapatkan sekitar kira-kira ada 8 meter ya. Jadi rekan saya akan mengukur sudut lapangan dengan sudut 90 derajat. Jadi kita baru saja menyelesaikan tentang penghitungan jarak. Kita sekarang sedang mengerjakan tentang perpindahan jaraknya, yaitu untuk menarik lurus garis yang telah tadi kami buat. Ini adalah hasil pengukuran tim kami di lapangan. Untuk mengetahui jarak dan perpindahannya, kami menggunakan rumus yaitu untuk jarak X1 tambah X2 dan untuk perpindahan akar dari X1 tambah X2 dikali 2 kali X1 kali X2 kali cos alpha. Demikian dapat kita simpulkan perbedaan antara jarak dan perpindahan adalah bahwa jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi, sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Manfaat dari jarak maupun perpindahan ialah kita dapat mengetahui jumlah jarak maupun perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti halnya dari jarak kota Bandung ke kota Jakarta ataupun sebaliknya, atau bisa juga dicontohkan seperti halnya percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Saya mewakili kelompok saya untuk menutup pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita lagi melakukan pencobaan pengukuran. Jangan pakai Ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita sekarang lagi berada di lapangan, tepatnya di lapangan SMA 3. Ulang, sini nggak ada Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita lagi berada di lapangan untuk melakukan percobaan pengukuran jarak dan perpindahan. Jangan. Dan merupakan vektor skalar. Demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa perbedaan jarak dan perpindahan adalah jarak adalah angka yang menunjukkan pada fisika, jarak dan perpindahan memiliki pengertian yang berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu Nah, video yang barusan itu merupakan tugas dari mata pelajaran fisika untuk mempraktekkan jarak dan perpindahan. Maka saya katakan tadi di awal bahwa di SMA 3 sudah dibiasakan berbudaya literasi yang sangat menantang. Mengapa menantangnya? Karena mereka harus berliterasi dengan baik dan benar dan mencari berbagai informasi dari sumber belajar yang relevan. Nah, bagi kalian yang masih ingin penasaran seperti apa sih budaya literasi yang dilombakan, seperti apa sih budaya literasi dalam pembelajaran, silakan kalian lihat link yang ada di bawah video ini. Yang di deskripsi saya sertakan link untuk melihat video-video karya siswa kelas 10. Ingat, bukan kelas 11, tapi kelas 10 saya utamakan. Kebetulan saya waktu itu pengajar kelas 10. Maka 3 tahun terakhir karya siswa kelas 10 ada di link deskripsi di bawah ini. Silakan dibuka ya, silakan dicoba. Mungkin nanti ada tugas yang sama kepada kalian untuk membuat video-video seperti itu.
Nah, seperti di awal tadi, bahwa di SMA 3 itu ada budaya, literasi pada lingkungan SMA 3 sebagai sumber belajar. Maka saya tampilkan contoh laporan tugas karya kelas 10 3 tahun yang lalu untuk melaporkan tugasnya dalam bentuk video pembelajaran yang menggunakan sumber belajarnya yaitu lingkungan SMA 3. Jadi SMA 3 itu luar biasa, sudah ramah lingkungan, ramah belajar, artinya pastas belajar ada di sekolah. Kalau kalian tatap muka, insya Allah nanti dengan saya akan ajak atau akan kami ajak di berbagai pelajaran untuk mengenal lingkungan sebagai sumber belajar kalian. Nah, seperti ini contoh untuk laporan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahmadanti Alfazrin. Saya dari kelompok Pelangi. Saya di sini sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Indri Sapitri. Saya dari kelompok Pelangi. Di sini saya sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Rizda Juwita Sapitri dari kelompok Pelangi. Saya di sini sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauzia dari kelompok Pelangi. Saya di sini sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Khairi Nisa. Saya sebagai kameramen. I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Yeah. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Rahmadanti Alfazrin. Saya perwakilan dari kelompok Pelangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian lidah buaya itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu tidak pengertian lidah buaya itu secara umum? Tunggu. Bukan lidah buaya kayak gini ya. Tapi yang kayak gini nih. Oke deh, lanjut. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian lidah buaya menurut KBBI dan Wikipedia. Tanaman menurut KBBI adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang. Tanaman menurut Wikipedia adalah beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Lidah buaya menurut KBBI adalah tumbuhan termasuk famili Liliaceae, daunnya panjang seperti pedang, tebal, berdaging lembek dan berlendir yang biasa digunakan untuk obat pencuci rambut. Lidah buaya menurut Wikipedia adalah jenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut.
Nah, teman-teman sudah tahu kan apa pengertian lidah buaya menurut KBBI dan Wikipedia? Dan sekarang rekan saya Indri Sapitri akan menjelaskan tentang definisi bagian dari lidah buaya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Indri Sapitri. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian tanaman lidah buaya yang berada di SMA N 3 Kuningan. Lidah buaya adalah salah satu tumbuhan yang memiliki duri dan lapisan lilin pada daun. Lidah buaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lidah buaya aloe barbadensis Mill, lidah buaya aloe ferox Mill, dan lidah buaya aloe feribaker. Lidah buaya di SMA 3 yang kami amati termasuk jenis aloe barbadensis Mill. Lidah buaya ini memiliki bentuk daun lebar di bagian bawah dengan pelepah bagian atas cembung. Lidah buaya jenis ini memiliki lebar daun 6-13 cm, lapisan lilin pada daun yang tebal, dan memiliki duri di bagian pinggir daun. Nah, selanjutnya adalah manfaat lidah buaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizda Juwita Sapitri. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat lidah buaya. Di antara manfaat tanaman lidah buaya adalah yang pertama, sebagai produk kecantikan yang mampu mengatasi kulit kering, berjerawat, dan berminyak. Lidah buaya atau aloe vera bisa menjadi sabun muka, masker, ataupun moisturizer dengan berbagai macam merek lokal maupun luar. Yang kedua, sebagai shampoo yang berfungsi untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Terdapat banyak merek shampoo yang memiliki kandungan lidah buaya. Selanjutnya, lidah buaya juga dapat dikonsumsi dengan cara diolah terlebih dahulu, seperti dapat dibuat menjadi manisan, ekstrak lidah buaya, dan agar-agar. Kesan-pesan dari hasil observasi kali ini, saya mengetahui lebih banyak tentang lidah buaya, terutama dari manfaatnya. Dan pesan untuk kalian semua, siswa-siswi yang ada di sini, rawat terus lidah buaya dan lestarikan terus lidah buaya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Ingatlah untuk selalu melestarikan lingkungan dan tanaman yang berada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali. Nah, sudah jelaskan dari video-video tadi, dari cuplikan-cuplikan video tadi, kalian pasti tertantang. Saya juga bisa, bagus. Saya juga pasti lebih keren, bagus. Maka mulai sekarang kalian siapkan, bagi yang Androidnya memadai, ya, bagi yang Android memadai, silakan kalian pasang aplikasi untuk mengedit video. Banyak, tidak saya sebutkan. Nah, kalian sudah pada tahu. Nah, semuanya itu tugas-tugas yang tadi di-shoot dengan ponsel, diedit juga dengan ponsel, bahkan ada yang komputer, bagus ya. Memang diantaranya ada yang dengan komputer atau laptop atau dengan foto digital atau kamera digital DSLR. Nah, tapi sebagian besar menggunakan ponsel yang sederhana, di-shoot dengan ponsel sederhana, diedit juga dengan ponsel. Jadi sekarang banyak aplikasi-aplikasi editing video yang berbasis Android. Silahkan kalian install, nanti kalian buat ya, kalian buat seperti itu ya. Nah, maka memberdayakan
literasi itu dengan 3 hal. Pertama dengan teknologi. Nah, dengan teknologi ponsel minimalnya. Yang kedua dengan mengolah informasi. Dan yang ketiga dengan mengkomunikasikan hasil karyanya. Jadi teknologi yang ada kalian buat untuk mencari sumber-sumber informasi, kemudian diolah informasi itu menjadi informasi yang benar, yang faktual, yang menarik, yang bermanfaat bagi orang lain. Setelah jadi informasi itu, kemudian kalian sebarkan, komunikasikan kepada orang lain. Maka kalian telah berliterasi. Apa yang kalian sampaikan, satu, jangan asal bunyi, tapi harus berdasar. Silakan cari referensi yang relevan. Kemudian kalian menyampaikan informasi kepada orang lain itu yang faktual, yang fakta, yang ada buktinya. Argumennya itu berupa data, berupa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan menyampaikan informasi yang salah atau informasi yang bohong. Nah, nanti akan bertemu dengan saya kelas 10, akan bertemu dengan saya nanti di pembelajaran, maka kalian akan saya ajak membuat karya yang penuh literasi. Mengapa literasi? Setiap kalian menyampaikan sesuatu, jangan lupa definisikan dulu. Nah, definisi itu harus bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti di awal tadi, apa itu budaya, apa itu literasi? Maka saya katakan budaya berdasarkan KBBI apa, literasi berdasarkan KBBI apa. Maka saya berliterasi tentang definisi berdasarkan kamus. Nanti kalian pun sama seperti itu ya. Jangan lupa teknologi kalian kuasai, informasi kalian olah dengan benar, dengan baik, dan komunikasikan kepada orang lain juga dengan menarik, sehingga kalian literasinya keren. Siap ya? Oke, kalau siap, saya tunggu karyanya. Nah, saya pun nunggu kalian. Kalau kalian merasa tertantang dengan materi MPLS di SMA 3 dari materi awal hari pertama sampai hari terakhir atau hari ketiga ini, coba kalian shoot, coba kalian buat editannya, coba kalian publikasikan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Tentang apa saja boleh, tentang daun misalnya, tentang ikan, atau tentang alam, atau tentang musim, atau tentang keindahan alam. Silakan kalian coba, durasinya 3-5 menit, kirimkan atau upload ke YouTube akun kalian. Nanti tag kepada saya, kirimkan alamatnya, linknya di komen video di bawah ini. Siap ya? Saya percaya kalian pasti bisa. Semantika bisa. Yes. Terima kasih.